ada yang perlu ditandatangani, datengin aja ke sini filenya. Saya di kamar 201 Rumah Sakit Cipete. Kak Arman. Sebentar nanti saya telepon lagi. Oke, bye. Kak Arman mestinya kerja aja. Gak usah nemenin saya. Saya nggak akan pergi sebelum saya tahu kondisi kamu. Maafin tadi malam ya. Tino begitu nekat. Saya udah berusaha. Anak, kamu saya pikirin itu. Yang penting kamu sehat sekarang. Buang jauh-jauh pikiran kamu yang stres. Ya? Tapi saya yakin. Insya Allah. Semua akan kembali seperti semula, Kak. Insya Allah. Bu, Adit. Selamat pagi, Bu. Pagi. Wah, saya mimpi apa ya? Pagi-pagi ini udah ketemu sama ibu guru. Kamu ngapain lewat sini? Habis nganterin pembantu. Nganterin pembantu kamu. Kebetulan pembantu rumah saudaranya lagi di sini, daerah-daerah sini. Jadi saya anterin aja. Belum berangkat? Iya, lagi nunggu kendaraan. Ya udah bareng sama saya aja, yuk. Udah, nggak usah ngerepotin. Udah, ayo, Bu. Yuk, yuk. Pagi, Bu. Pagi. Ibu duluan ya. Udah Didit, lo gak usah sok gaya-gayaan nunjukin kedekatan lo sama Bu Yana. Lagian kan udah menang taruhan, udah dapat duitnya kan? Yang gaya-gayaan tuh siapa sih? Dan saya juga bukan untuk taruhan sukanya. Saya bener-bener suka. Saya bener-bener cinta. Apa? Lo nggak tahu ya? Cewek kayak dia tuh bener-bener bikin gua kesengsem banget. Sakit lo ya, lo pasti salah makan obat nih. Kok sama Bu Yana. Lo nggak tahu. Dia nih, sosok dewasa yang memberi ketenangan bagi gua. Sosok dewasa yang bisa ngertiin gua dan banyak pengalaman, Mas. Tin! Lo nggak serius kan sama omongan lo barusan? Enggak lah, gue cuma pura-pura. Gue pengen tahu aja. Ternyata dia cemburu. Berarti dia masih suka sama gue. Buaya tetap buaya. Dit, tapi Dit, lo kan udah nggak suka sama Tina, Dit.
Iya, gue udah gak suka sama dia. Dia cuma jadi kelinci percobaan gue doang kok. Gue pengen coba taktik ini sama Ulfa. Ulfa? Iya. Gue pengen bikin dia supaya dia cemburu sama gue. Rin, katanya si Arman hari ini nggak bisa ketemu lo. Soalnya dia sibuk banget. Ya, gimana dong? Mana besok gua harus ke Singapura lagi? Ya udah tenang aja, nanti semua urusan lo di Jakarta biar gue yang handle. Ya udah. Vi, menurut lo Arman oke nggak? Dari dulu, waktu pertama kali gue ketemu sama dia, gue tuh udah suka banget sama dia. Sampai sekarang kebayang-bayang mulu tau gak mukanya. Dan finally, sekarang gue bisa bisnis sama dia. Emang iya sih, Rin. Si Arman itu tuh emang tipe cowok ideal semua wanita. Jadi pilihan lo tuh nggak salah. Tapi Vi, ntar kalau gue di Singapura jagain dia dong. Ih, jagain gimana maksud lo? Babysitter? Ih, bukan gitu maksud gue. Ya lu... Iya. Oke, gue ngerti. Maksud lo, gue bikin si Arman sesibuk mungkin supaya dia nggak ada waktu buat ketemu cewek lain. Gitu kan? Nah, gitu dong. Lo kadang-kadang pinter juga ya. Iya dong. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Asri ya? Iya. Aduh, Tante sampai pangling. Kamu semakin gede semakin cantik. Makasih, Tante. Tante apa kabar? Baik. Kamu sendirian? Iya, Mama Papa lagi nggak bisa ikut. Mama lagi arisan, Papa lagi keluar negeri. Jadinya saya datang mewakili Papa sama Mama. Oke, nggak apa-apa. Yuk masuk yuk. Rik, tolongin Mama. Telepon Adrian sekarang juga suruh pulang. Makan siang di rumah. Kenapa sih kamu? Mama mau ngejodohin Adrian sama gadis lain. Terus Priska gimana, Ma? Saya kan nggak enak sama Priska. Gak apa-apa. Mana yang lebih penting? Priska atau adik kamu? Ini menyangkut masa depannya Adrian. Ayo dong, tolongin Mama. Telepon Adrian. Mama kan harus nemenin Asri ngobrol. Dika, ayo cepat. Halo? Yan, Mama nyuruh kamu pulang tuh makan siang. Sekarang? Iya, cepetan. Udah ditungguin tuh sama Mama. Ya? Terima kasih loh Asri, sudah menyempatkan datang. Jauh lagi ya tempatnya. Nggak apa-apa, Tante. Bogor, Jakarta kan jaraknya nggak jauh. Kan lewat tol. Paling cuma sejam. Kamu sering ke Jakarta? Enggak, Tante. Aku sibuk kuliah. Kampusku kan di Bogor. Nanti kalau Adrian pulang, Tante suruh Adrian menemani kamu jalan-jalan ya. Barusan ada telepon dari Ibu Via, Pak. Livia. Iya, katanya mau minta waktu untuk ketemu hari ini, Pak. Hai, makasih ya. Bye, Pak. Bu, barangnya dari mana, Bu? Oh, Ibu Karin bilang taruh di atas meja dulu deh, Pak. Iya, makasih ya. Halo? Sorry ya Livia, saya baru balas telepon kamu sekarang. Ya ampun Arman, kamu dari mana aja sih? Saya tuh teleponin ke handphone kamu berkali-kali, tapi nggak nyambung. Iya, tadi saya ada di rumah sakit. Soalnya handphonenya harus dimatiin. Di rumah sakit? Kamu sakit? Ah, enggak. Family saya yang sakit. Aduh, semoga cepat sembuh ya, Man. Oke. Kamu mau ketemu saya? Iya, tapi kalau kamunya ada waktu. Oke. Saya pasti ketemu kamu ya. Oke, bye. Tante sengaja tidak menyiapkan makanan karena Tante pikirkan lebih baik kalau Adrian mengajak kamu jalan-jalan cari makan di luar. Ma, saya balik ke kantor lagi. Loh, bagaimana sih kamu? Masa tamu datang jauh-jauh tidak kamu temani? Iya, Yan. Kamu kan banyak staf di kantor.
Suruh saja staf kamu mengerjakan tugas-tugas kamu hari ini. Tante, nggak usah. Saya nggak mau ngerepotin loh. Oh enggak ngerepotin kok. Malah lebih bagus kalau kalian jalan-jalan sambil ngobrol tentang masa lalu kan. Masa lalu? Dulu itu sebenarnya kita tetanggaan loh. Kamu tetangga saya. Kamu lupa ya? Dulu tuh kamu suka manjat pohon di depan rumah aku. Mangganya itu suka aku bikin rujak, terus kamu ikut-ikutan makan deh. Sama siapa tuh kakak kamu? Aduh, siapa sih namanya lupa aku. Arman? Ya, Mas Arman. Iya, kakak kamu tuh baik banget ya. Kayaknya kalian berdua tuh kompak gitu. Ingat nggak waktu itu kan kamu pernah jatuh nih, terus kaki kamu kesleo, jatuh dari pohon mangga. Iya, kakak kamu panik. Akhirnya dia ngegendong kamu, bawa kamu ke puskesmas tapi jalan kaki. Mas Arman itu ya, saking sayangnya sama kamu, kan kaki kamu masih digips. Jadi jalan kamu agak-agak pincang. Nah dia itu selalu nuntunin kamu, nemenin kamu kemanapun kamu pergi. Yen, gimana? Bagus gak? Bagus. Cocok sekali untuk kamu. Saya jadi nggak enak nih. Kamu kan nggak perlu beliin gaun ini buat saya. Gak apa-apa. Anggap aja itu hadiah perkenalan dari saya. Tapi kan kita udah kenal. Tapi sudah lama nggak ketemu. Sekarang giliran saya ya. Yuk. Gimana? Kamu suka nggak? Warnanya cocok loh sama kulit kamu. Ya, saya suka. Apa yang kamu suka, saya suka. Kamu kan tadi udah beliin aku gaun. Sekarang biar gantian aku bayarin ke meja kamu. Jadinya kan impas, ya? Asri, jangan Asri. Asri. Memang anak saya tuh memang paling kecil, tapi dia manja sih ya. Adit, Bu Yana, gimana acara sama teman-teman kamu? Seru. Seru, Bu. Ya udah Ibu, saya permisi pulang. Oke, terima kasih. Adit, sini. Apa-apaan sih kamu, ha? Bikin malu Mama di depan guru kamu. Bikin malu gimana sih, Mah? Ya macam-macam, seperti yang kamu bilang sama guru kamu. Bahwa Mama ini wanita karir, sering pergi ke luar negeri, tidak ngurus rumah tangga, bahwa kamu itu broken home. Kok bisa-bisanya kamu menjelek-jelekan Mama sendiri sih? Bohong tuh, Mah, Bu gurunya. Tipu. Bohong bagaimana sih? Adit, Mama minta kamu meralat semua kebohongan kamu sama guru kamu. Dan bilang bahwa itu semua karangan kamu. Nanti dikiranya Mama ini ibu yang gak baik. Oke deh, Bos. Janji? Janji. Awas ya. Aduh, apes gua. Kalau udah apes ya apes aja, ya. Allahu Akbar. Asri dan Adrian belum pulang juga. Kemana mereka ya, Mas? Artinya mereka cocok. Lagi asyik berduaan barangkali. Mudah-mudahan. Kalau mereka berjodoh, artinya ramalan paranormal itu jitu, Mas. Ya, kita harus panggil lagi si tukang ramal itu. Sore. Kamu datang tepat waktu. Barusan saya dengar azan maghrib. Nah, kebetulan. Kamu mau nggak nemenin saya buka puasa? Oke. Bentar ya. Sejak kapan kamu mulai belajar puasa? Sejak kecil. Almarhum papa dan mama saya itu selalu mengajarkan agama ketika kami masih kecil. Kok bengong? Kenapa sih? Hah? Enggak, saya tiba-tiba
Saya tiba-tiba ingat waktu saya sekolah di Jerman dulu. Setiap Karin mau makan masakan Indonesia, saya selalu masakin buat dia. Soalnya di sana kan restoran Indonesia itu jarang. Akhirnya saya jadi keasikan masak-masak sendiri. Sekarang giliran saya nanya sama kamu. Oh, silakan. Apa? Kamu kan pengusaha sukses. Terus udah cukup umur lagi. Kamu nggak kepikiran tentang masa depan? Masa depan? Maksud kamu masa depan bisnis saya atau apa nih? Enggak. Bukan. Maksud saya, ya masa depan kamu sendiri. Kapan kamu mau nikah, punya anak, berkeluarga? Oh, kamu udah punya calon istri? Istri? Sorry, kalau saya boleh tahu, kriteria calon istri kamu itu seperti apa? Kriterianya ya, pertama harus baik hati ya. Kedua harus pintar masak. Dan ketiga harus berakhlak. Kenapa harus berakhlak? Karena suatu saat nanti saya akan punya anak dan anak saya akan dididik oleh ibu yang baik sekali. Nggak harus cantik. Cantik. Kalau cantik sih menurut saya nanti akan keluar sendiri dari hatinya. Karena kalau hati yang bersih dan baik hati, otomatis auranya akan keluar, ya kan? Ternyata kamu filosofis juga ya orangnya. Oh. Sekarang giliran saya tanya sama kamu ya. Kamu sudah punya pacar belum? Belum. Tentunya suami belum dong. Udah, saya mau makan nih, lapar. Oke, yuk. Yan, kamu kayak anak kecil aja deh. Masa makan gitu aja mesti disuapin? Saya suka sekali kamu sangat keibuan. Dan saya udah lama banget nggak dimanjain. Asri, Iya? terima kasih ya Makasih untuk apa? untuk hari ini. Hari ini saya senang banget. Saya gembira dan saya merasa sangat santai. Sama-sama. Aku juga seneng kok bisa jalan-jalan sama kamu. Kayaknya kita berdua banyak kesamaan ya. Sama-sama suka makan, sama-sama suka warna biru, sama-sama suka shopping, terus sama-sama suka nonton film komedi, ya kan? Iya, banyak sekali kesamaan. Kapan-kapan saya boleh main ke Bogor? Boleh banget. Nanti kalau kamu jadi ke Bogor, aku ajak keliling kota Bogor deh. Mau minum apa? Makasih. Kayaknya saya langsung ke rumah sakit. Kalau gitu, saya titip salam sama saudara kamu supaya cepat sembuh ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, yang maha mengampuni dosa-dosa umatnya. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tuaku. Ampunilah segala kehilafan suamiku dan keluarganya. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Dan berikanlah rahmat-Mu kepada mereka, agar mereka bisa berjalan dalam kebenaran. Amin. Amin. Ana, kamu pasti belum makan kan? Saya bawakan ini. Sudah, Kak. Ana, saya nggak percaya. Kamu harus makan di depan saya. Ya. Ini, saya bawa. Saya nggak akan pergi sebelum kamu makan ini. Oke? Tapi, Kak,
Karena saya nggak mau terjadi sesuatu pada diri kamu. Pokoknya kamu harus sehat. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata dokter kondisi kamu? Alhamdulillah, kata dokter, kalau tekanan darah saya sudah stabil besok, alhamdulillah sudah boleh pulang, Kak. Oh, bagus dong, berarti saya akan jemput kamu. Kak, saya bisa pulang sendiri kok, Kak. Nah, kamu nggak bisa pulang sendirian, naik kendaraan umum. Pokoknya saya jemput kamu. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Ya, makan lagi. Hah? Dia nggak suka wanita karir? Iya, kayaknya tuh Arman sukanya sama cewek yang tipe-tipe keibuan. Calon ibu rumah tangga gitu deh. Yang bisa masak juga. Ya ampun, kuno banget sih tuh orang. Taat beragama juga loh. Vi, lo kan tahu sendiri, gue ngaji aja nggak ngerti, nggak bisa. Ya, demi cinta lo kan bisa belajar dulu, Karin. Ya belajar agama, belajar masak. Biar nanti siap jadi istri pilihannya Arman. Dia pernah nanyain tentang gue nggak, Vi? Enggak tuh. Hah? Kok gitu sih? Pasti ini semua gara-gara lo deh. Lo tuh nggak pernah promosiin gue. Sekali-kali dong lo ngomong kalau ternyata kalau gue tuh pinter ngaji, pinter masak. Jadi minimal dia suka gitu loh sama gue, Vi. Iya, emangnya gue sales girl. Iya, ya. Next time kalau gue ketemu Arman, gue ceritain semua yang bagus-bagus tentang lo. Ya bener loh. Awas kalau bohong. Iya, Karin. Gue kan nggak pernah ngebohongin lo. Selama ini apa pernah gue ngecewain? Ya enggak sih. Gue percaya kok sama lo, Vi. Lo tuh emang sahabat gue yang paling baik banget. Ah, iya dong. Tante, Ya? saya mau pamit pulang, Tante. Lo kok pulang? Ini sudah malam loh. Jam 10. Apa nggak sebaiknya kamu nginap saja di sini? Gimana ya, Tante? Aku belum bilang sama Mama. Kalau tante yang minta izin bagaimana? Tante telepon mama kamu? Kamu lihat nggak kegembiraan di matanya Adrian Iya? saat dia bersama Asri? Mama belum pernah melihat Adrian segembira ini. Mudah-mudahan mereka jodoh ya. Kayaknya kali ini kita sangat berhasil mendapatkan jodoh yang terbaik buat Adrian. Mama harus telepon Bu Sari dulu. Nur. Selamat malam, Den. Malam. Sudah pada tidur? Kelihatannya sebegitu, Den. Aden mau saya siapkan makan malamnya, Den? Nggak usah. Saya sudah makan. Adrian sudah pulang? Sudah, Den. Sekarang ada di teras belakang sedang ngobrol sama tamunya. Tamunya Adrian? Iya. Ayo, sih. Untungnya mama kamu kasih izin kamu bermalam di sini. Jadi kita bisa ngobrol lebih lama lagi. Mama kan ngasih izin juga karena udah kenal lama sama keluarga kamu, Yan. Ya. Saya besok antar kamu pulang ke Bogor. Sekalian saya mau kenalan sama mama kamu. Kan udah kenal. Ya, ada satu hal yang saya mau ceritakan sama kamu, Asri. Apa? Saya pernah mengalami kecelakaan sampai saya hilang ingatan. Semua masa lalu saya nggak ingat. Saya kenal sama kamu masa kecil kita dulu. Tapi yang saya tahu, kamu udah bikin saya bahagia. Jadi saya mau buka lembaran baru sama kamu. Sarapan yuk. Siapa gadis itu? Gadis yang mana? Ya, gadis yang menginap di sini, Ma. Oh, itu Asri. Anaknya Tante Sari.
tetangga kita waktu di Menteng dulu. Teman kamu juga kan? Kamu ingat nggak? Ya ngapain dia nginep di sini, Ma? Jangan keras-keras. Nanti kedengaran orangnya kan nggak enak. Masa cuma ingin mengingatkan pada Mama bahwa status Adrian masih suaminya Ana. Jadi Adrian masih punya istri, Ma. Jaga perkataan kamu. Nanti didengar Asri. Jadi Asri nggak tahu, Ma. Kalau Adrian masih mempunyai istri. Mama membohongi Asri, Ma. Arman, pernikahan Adrian dengan Ana sudah selesai. Memang di atas kertas mereka masih menjadi suami istri. Tapi kan kenyataannya mereka sudah pisah. Tapi mereka belum tanda tangani surat perceraian, Ma. Apa maksud kamu? Ma, Adrian tidak boleh memutuskan satu pihak saja, Ma. Perceraian itu harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Ma. Jadi kalau perceraian itu belum sah secara hukum, Adrian tidak boleh menikah lagi. Alhamdulillah, kata dokter saya sudah boleh pulang hari ini, Sus. Tapi tunggu dijemput Pak Arman dulu ya. Kenapa begitu? Sebab dalam kondisi seperti ini, Mbak belum diizinkan untuk pulang sendirian. Kalau begitu, saya cek tekanan darahnya dulu ya. Tante, Astri pamit pulang dulu ya. Makasih loh Tante udah diizinin nginep di sini. Sampaikan salam Tante buat mama papa kamu. Dan Tante juga nanti akan mengundang papa kamu juga makan malam di sini. Iya Tante. Permisi Tante. Saya pergi dulu, Ma. Mama mau bicara dulu sama kamu. Aku duluan ke mobil ya. Iya. Yan, kamu nggak usah bilang apa-apa sama Mama. Mama bisa lihat dari mata kamu. Kamu suka Asri kan? Saya... Mama merestui kalian berdua. Maksud Mama apa? Asri adalah gadis yang sangat tepat yang bisa membahagiakan kamu. Tapi ingat satu hal. Kamu jangan bilang tentang Ana pada Asri. Kalau sampai Asri tahu, dia pasti akan meninggalkan kamu dan mundur. Kamu nggak mau kan kalau sampai Asri meninggalkan kamu? Jadi, tuntaskan perceraian kamu segera. Iya, iya, Ma. Jadi kamu harus ingat, jangan sampai tahu, oke? Baik. Bye. Untung Bapak datang. Saya sampai panik. Ada apa? Jam 3 ini ada meeting dengan klien dari Jepang. Saya bingung harus dibatalkan atau tidak. Loh ya jangan dong. Kalau saya nggak bisa kan ada Arman. Masalahnya, Pak Arman sudah bilang dia tidak bisa hadir. Kenapa? Ada keperluan penting, Pak. Gimana hasilnya? Alhamdulillah sudah stabil. Nah, sekarang boleh pulang dong. Iya, Adrian gimana, Kak? Baik, alhamdulillah. Sekarang langsung pulang ya. Biayanya tuh begini, Pak. Silakan Pak Adrian. Selamat siang Pak Adrian. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya minta tolong dibuatkan surat gugatan cerai untuk istri saya. Bisa, Pak. Bisa. Arman. Assalamualaikum, Bu. Umi, nih bawa Ana ke kamar. Hati-hati ya, nih Ana.
Hati-hati ya. Hati-hati ya. Ibu nggak tahu harus berbuat apa untuk membalas kebaikan Arman. Bu, saya minta sama Ibu, tolong jaga kesehatan Nana dan terutama istirahatnya dan juga makannya, ya Bu ya. Ibu akan selalu usahakan. Tapi setiap ibu menyuruh Ana makan, dia selalu saja menolak. Kalau ada Nak Arman, baru dia mau makan. Nak Arman, bagaimana kalau sekarang kita makan malam bersama di sini? Mudah-mudahan Ana mau makan, ya? Ibu siapkan sekarang ya. Nah, Bu, sebentar ya. Halo. Hai, Livia. Iya. Sorry. Ya, saya akan langsung ke sana ya setelah ini ya. Oke. Yuk, see you, bye. Maaf, Bu. Ada janji sama teman? Iya, Bu, saya ada janji sama teman dan sekarang saya harus pergi, Bu. Jadi saya permisi dulu, Bu. Iya. Ana, sampai kapan kamu mau sok jual mahal seperti ini, heh? Apa maksud Ibu? Maksud saya, kamu tuh nggak usah sok bego, tahu nggak? Arman itu sudah punya teman perempuan. Kalau kamu sok jual mahal seperti ini terus, Arman keburu dijerat sama perempuan lain, tahu kamu? Laki-laki seperti Arman, banyak perempuan yang antri untuk mendapatkan dia. Kalau kamu tetap sok jual mahal seperti ini, kamu akan gigit jari, akan menyesal, anak. Kalau memang Kak Arman sudah ada jodohnya, Bu, saya ikut mendoakan, saya ikut bersyukur, Bu. Apa? Kamu mendoakan Arman supaya cepat dapat jodoh? Aja. Dengar baik-baik ya. Kalau kamu melawan terus sama saya akan pakai cara saya sendiri. Dan saya akan bikin kamu sadar bahwa kamu itu butuh Arman. Kita lihat saja nanti. Sampai kapan kamu bisa bertahan. Dan saya akan bikin kamu mengemis sama Arman. Dikasih tahu baik-baik, malah ngelawan terus. Saya akan bikin kamu secara kekerasan. Awas kamu. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan, ya Allah, dan hanya kepadamu hamba berlindung. Besok Karin balik dari Singapura, dan surat perjanjian kerjasamanya juga sudah diselesaikan. Jadi saya rasa kalian bisa meresmikan proyek ini segera mungkin, Man. Ya, bagus dong. Saya yakin sekali kalau proyek ini sukses. Alasannya apa? Karena Karin itu adalah murid paling pintar zaman kita sekolah dulu, Man. Dia lulus cum laude loh. Apalagi dia ambil 2 jurusan sekaligus. Saya yakin sekali kalau Karin itu bisa jadi wanita karir yang sukses. Naluri bisnisnya itu tajam sekali. Kamu sendiri sebetulnya ingin menjadi pengusaha yang handal. Hah? Enggak. Cita-cita kamu apa sih? Cita-cita saya, saya ingin seperti almarhum Mama. Saya ingin menjadi istri dan ibu yang baik. Kamu kok jadi nanya-nanyain saya terus sih? Saya kan lagi cerita soal Karin, Man. Kamu kelihatannya sangat mengagumi Karin. Ada apa sih? Ya iya, emang dia pantas untuk dikagumin kok. Menurut kamu, Karin itu gimana? Loh, kamu tuh lucu banget deh. Kamu kenapa tanya sama saya? Kamu kan yang kenal betul tentang Karin. Iya sih, tapi boleh dong kalau saya kepengen tahu pendapat kamu tentang Karin. Ya, menurut saya sih ya, Karin, saya belum kenal betul sih tentang Karin. Jadi saya baru kenal, yaitu sebatas bisnis. Jadi saya belum bisa menilai apa-apa, apalagi soal pribadinya tuh. Saya nggak tahu deh. Oh, oke. Kamu suka nggak makanan Sunda? Sounds good.
Karin juga suka loh masakan Sunda. Loh, kok Karin lagi? Kuping saya panas nih. Jangan bicara Karin lagi dong. Kamu kayaknya mempromosikan sekali sih sama Karin. Ma, pengacara kita sudah menyiapkan surat gugatan cerai. Surat cerai kamu sedang diproses. Bagus. Bagus, Yan. Semakin cepat selesai, semakin baik. Karena Mama khawatir kalau sampai Asri keburu tahu soal kamu dan soal Ana. Mama khawatir keluarga mereka akan jadi mundur. Dalam minggu ini kok, surat gugatan cerai itu akan selesai. Mama sangat bangga sama kamu, Yan. Akhirnya kamu akan mendapatkan jodoh yang terbaik buat kamu. Dan bisa membahagiakan kamu. Mudah-mudahan perceraian Adrian bisa segera tuntas. Ya, setelah perceraian Adrian tuntas, saya akan konsentrasi urusannya Arman. Sudah lama juga nggak ada berita mengenai Karin, anaknya Harun Rasidin itu. Betul, Mas. Saya harus cari informasi mengenai Karin. Pokoknya, setelah Adrian dan Asri menikah, saya harus bikin rencana. Arman dan Karin harus menikah juga. Ya, tapi kamu jangan lupa, Ana dan ibunya pasti tidak akan tinggal diam. Maksud Mas? Ya, kita harus hati-hati. Jangan sampai mereka mengacaukan perjodohan Arman sama Karin. Besok? Iya, besok kita berangkat ke Singapura. Karena aku udah dapat schedule untuk konsultasi dengan dokter bedah plastik yang terkenal di sana. Kita? Kamu ikut kan? Waduh, Sin. Kenapa? Kamu nggak mau ikut? Bukannya nggak mau, Sin. Saya ini, saya ini nggak bisa naik pesawat terbang, Sin. Saya ini mabuk udara. Sur, Jakarta Singapura itu cuma 1 jam. Masa kamu nggak bisa tahan di pesawat sih? Bukan cuma itu, Sin. Saya tuh takut ketinggian, Sin. Kalau kamu emang nggak mau ikut, nggak mau nemenin aku, bilang aja. Jangan banyak alasan. Sorry dari strawberry deh, Sin. Lebih baik kamu ajak teman kamu aja ya. Oke? Halo. Halo? Assalamualaikum, Om Sarif. Halo? Siapa nih? Ini Surya, Om. Siapa? Waria? Loh, kok Waria? Surya. Oh, Surya. Yoha. Abis kedengarannya kayak Waria gitu loh, Sur. Sorry, Sur. Abis suara kamu nggak kedengaran. Kamu ada di mana, Sur? Kok teleponnya berisik amat? Saya di kamar mandi, Om. Sengaja saya nyalakan showernya supaya Sinta nggak bisa mendengar pembicaraan kita ini, Om. Oh, begitu toh. Nah, terus bagaimana? Om, saya punya rencana, Om. Punya apa? Punya celana? Bukan celana, Om. Rencana. Rencana apa, Sur? Begini, Om. Saya ingin sekali melihat Sinta mengakui perasaan sebenarnya terhadap saya, Om. Dan nggak pakai so gengsi-gengsian lagi sama saya. Maka dari itulah saya telepon Om. Saya butuh bantuan Om. Halo, Suryanya ada? Dari siapa nih? Dari Mimi. Mimi? Iya. Aduh maaf ya, saya nggak bisa telepon lama-lama nih. Soalnya yang terlokal. Tolong sampein saja sama Surya. Besok tolong jemput saya di stasiun jam 9. Oke? Makasih ya, Bi. Bi. Heh, jangan sembarangan lo ya. Emangnya lo pikir gue pembantunya Surya? Halo? 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 Kunyuk. Brengsek. Pantes dia nggak mau ikut sama gue ke Singapura.
Ternyata dia udah janji sama cewek lain. Awas lo, Sur. Cewek lain? Kamu gak usah muna deh. Kamu udah ada janji sama cewek yang namanya Mimi, kan? Mimi mana? Mimi mana? Mimi cucu. Gak lucu! Heh, kamu udah ada rencana kan? Selama aku pergi, kamu mau bebas ngedate sama cewek yang namanya Mimi itu. Iya kan? Ngaku! Tenang dulu, Sin. Tenang dulu. Kamu ini orangnya emosian banget sih. Kenapa? Kamu cemburu ya? Cemburu? Atau kamu nggak mau lihat saya jalan sama cewek lain, begitu? Ngapain aku cemburu sama kamu? Kalau nggak cemburu, kenapa mesti marah? Aku itu marah karena... Karena cemburu, kan? Heh, aku itu marah karena dibohongin. Aku paling gak suka dibohongin. Oh, itu. Kalau itu berarti saya harus jujur gitu ya sama kamu ya. Harus terus terang begitu kan? Oke, saya jujur kalau saya ini mau jalan sama cewek. Kamu nggak marah kan? Kamu itu ya, Sur. Kamu tahu, kalau bukan karena nunggu harta warisan, kamu udah aku tendang keluar dari rumah ini. Hei, Dodo! Ngapain kamu ketawa-tawa? Kakak, bangun. Ini makanan sahurnya. Makasih, sayang. Kakak harus makan yang banyak. Kakak mesti ingat apa pesannya Om Arman. Kok Om Arman baik banget ya, Kak, sama kita? Om Arman itu baik sama semua orang. Dulu Om Ian juga baik, Kak, sama kita. Sama kayak Om Arman. Tapi sekarang Om Ian udah berubah. Om Ian gak berubah, sayang. Om Ian masih tetap baik. Cuman kan Om Ian hilang ingatan. Tapi bukan berarti Om Ian jahat. Kapan Om Ian bisa sembuh? Tino kan pengen Om Ian kayak dulu lagi. Insya Allah. Makanya Tino harus bantu doa. Iya, nanti Tino doain.